datang, bahwa dia murtad dari Tuhan Yesus Hamasiah dan mengikuti ajaran-ajaran setan dan kesesatan. Wow, haleluya, haleluya. Jadi ngapain nih kita mesti bingung, bertanda tanya? Ya justru kita, wah ternyata apa yang dinubuatkan Tuhan Yesus Hamasiah dalam kitab suci ini benar ya. Makanya kasihan banget kalau ada yang murtad dari Tuhan Yesus Hamasiah. Saya kasihan sama dia loh. Kasihan banget gitu loh. Oke, berarti itu kasihan ketika gini. Berarti itu Karena dia kasihan ketika menggenapi nubuatan di 1 ngomong dulu, Timotius 4 ayat 1. aku ngomong bentar ya. Berarti itu hanya kasihan doang ketika melihat saudara Kristen masuk, misalkan lah kita langsung ke Islam. Berarti itu kasihan ketika ada orang Kristen memeluk Islam gitu. Kasihan banget. Kasihan. Kasihan banget. Kasihan deh lo. Kasihan banget memang. Duh, kasihan deh lo gitu. Kenapa? Kenapa kasihan begitu? Kenapa kasihan? Kenapa? Karena tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain dalam Yesus Hamasiah. Tidak mungkin seseorang bisa masuk surga tanpa Tuhan Yesus Hamasiah. Makanya kasihan sekali. Yaudah, kasihan. Bagi yang mualaf kasihan ya. Tapi bagi yang mualaf nih, kasihan sama itu. Ya silakan saja, itu urusanmu. Gak perlu kan saya dikasihani. Saya punya Tuhan yang dahsyat dan ajaib, yang nyata, real, berkuasa, bukan halu. Oke, berkuasa. Karena mengatakan berkuasa kan. Mengimani sesuatu itu kan perasaan kalian saja. Tapi ketika ditanya apakah Tuhanmu nyata, siapa yang pernah berjumpa sama Tuhanmu, pasti nggak bisa jawab. Banyak alasan, mutar sana mutar sini kayak gasing. Tidak ada yang pernah jumpa sama Tuhan, itu nggak ada toh. Musa pernah nggak? Musa lihat Tuhannya? Pernah nggak? Justru karena para nabi, kamu tahu nggak arti iman apa? Kalau dalam kitab suci saya, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi melalui imanlah nenek moyang kita sudah diberikan kesaksian. Jadi mereka sudah bersaksi bahwa Yahweh Yesus Hamasiah adalah Elohim yang Maha Kuasa, Maha Hadir, nyata dan berkuasa. Teman-teman aku nih. Jadi disaksikan para rabi dan nabi gitu loh. Jadi para rabi dan nabi itu bukan berhalusinasi. Tuhan yang mereka sembah itu bukan Tuhan hasil ciptaan mereka sendiri. Kamu tahu nggak Tuhan hasil ciptaan imajinasi sendiri? Tuhan yang nggak pernah menyatakan diri, Tuhan yang nggak pernah mendengar dia tidak pernah mendengarkan suara Tuhannya dan lain sebagainya. Terima kasih Pastor, terima kasih saudaraku. Adonai Yesus memberkatimu. Nah sedangkan kenapa saya sangat yakin bahwa hanya Yahweh Yesus Hamasiah lah satu-satunya Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, yang berkuasa baik di surga maupun di bumi. Karena nabi-nabi dan rasul-rasul berjumpa dengan dia. Sehingga ketika saya membaca, sebentar dulu, sabar dulu kamu ini. Ya udah. Ngomong. Sebentar dulu lah, kasih dulu kesempatan buat saya bicara. Jangan kamu bilang Nabi Musa tidak pernah berjumpa dengan Bapak Yahweh. Dia berulang kali berjumpa dengan Bapak Yahweh. Bahkan Bapak Yahweh berbicara kepada Musa seperti seorang sahabat dengan sahabatnya. Tetapi dia karena menyatakan diri, bukan wajah aslinya yang ditampakkan. Dia kan bisa menyatakan dirinya sehingga Nabi Musa bisa berbicara dengan dia. Tapi kalau wajah aslinya, memang siapapun tidak akan bisa memandangnya dapat hidup. Nah makanya Bapa kami itu menyatakan diri dan sudah disaksikan oleh para nabi dan para rasul dan bahkan umat Israel. Bahkan mereka umat Israel mendengar suaranya. Makanya tidak ada yang seperti Bapak Yahweh Yesus Hamasiah. Ilah bangsa-bangsa itu nggak pernah menyatakan diri. Mereka itu membuat nama ilah mereka itu sesuai dengan hasil imajinasi mereka saja. Ya, sedangkan Tuhanmu, ya, adakah Tuhanmu? Makanya jangankan saya tanya ke Maha Kuasanya, Tuhanmu ada nggak? Kalau ada, mana buktinya kalau dia pernah ada? Sudah.
Siapa yang pernah berjumpa dengan dia? Siapa yang pernah mendengar suaranya? Adakah saksinya Aku mau umatnya? ngomong juga. Nih aku mau Ya udah silakan. aku nih mau ngomong juga. Gantian gitu. Mau nyerocos saja. Oke. Kalau dikatakan itu, tadi itu mengatakan Nabi Musa pernah berbincang-bincang. Siapa saksinya? Kutanya, siapa saksinya? Saksinya waktu Nabi Musa menerima 10 perintah dari Yahweh, kata itu. Siapa saksinya dia? Kalau memang ada saksinya, siapa saksinya? Tunjukkan perkara, angkat ke atas, siapa saksinya? Enggak ada saksinya. Begitupun pula Rasulullah, tidak ada saksinya. Nabi Musa siapa saksinya? Kalau saksinya Nabi Muhammad menerima wahyu, seluruh alam semesta. Alam ini menjadi saksinya, malaikat menjadi saksinya, Allah juga menjadi saksinya. Apa kebenaran Al-Quran? Kan begitu kita kalau mau kita kaji. Saksi Nabi Musa menerima firman, siapa saksinya? Nggak ada saksinya tuh. Kan kayak gitu harusnya kalau mau kita berpikir. Waktu Elia di dalam goa, siapa saksinya? Nggak ada saksinya. Kalau begitu, kalau dikatakan tadi, mengatakan Tuhannya kita imajinasi, beranikah itu mengatakan Tuhannya Musa itu imajinasi? Musa itu memikirkan tentang Tuhan imajinasi, berani nggak mengatakan itu? Kata Yesua, rupanya tidak pernah kamu lihat, suaranya tidak pernah kamu dengar. Perkataan Yesua. Rupanya tidak pernah kamu lihat, suaranya tidak pernah kamu dengar. Hendak dengan siapakah engkau menyamakan aku, mengumpamakan aku, sehingga aku ini sama. La tudarikul absar, wa huwa yudarikul absar, wa huwa latiful khabir. Allah tak dapat dicapai dengan penglihatan mata. Laisa kamitslihi syai'un. Tak serupa dengan makhluknya. Di dalam Yesaya, hendak dengan siapakah engkau menyamakan aku, mengumpamakan aku, sehingga aku ini sama. Jadi Tuhan itu memang tidak serupa dengan makhluknya. Nggak serupa. Kalau ada Tuhan menyerupai makhluk, saya pastikan itu bukan Tuhan. Tapi apa? Jadi-jadian. Lanjut. Itu simple, pendek-pendek, penting masuk semua. Iya. Jadi semua statement kamu itu semua berdasarkan perasaan kalian, karena Tuhan kalian itu tidak pernah ada yang mendengar suaranya, tidak pernah ada yang berjumpa dengan dia. Nah, kalau kamu mengatakan siapa saksinya Nabi Musa berbicara dengan Bapa Yahweh? Oke, sebelum saya ke situ, saya tunjukkan dalil bahwa ketika Bapa berfirman atau bersuara kepada umatnya itu didengar orang Israel dan Yosua. Saya tunjukkan nanti ayatnya. Tapi begini John ya. Nabi-nabinya Bapa Yahweh Yesus Hamasi itu kan banyak. Nabi Musa, Samuel, Yosua, Daniel, Yahya, Zakaria, Daud, Salomo dan lain sebagainya. Kemudian rasul-rasulnya siapa? Rasul Yohanan, Rasul Saul, Rasul Matai, Rasul Yakobus dan lain sebagainya, Rasul Kefa. Nabi-nabi dan rasul-rasul ini, mereka itu saling mengkonfirmasi, bersaksi bahwa mereka itu diutus oleh Bapa Yahweh Yesus Hamasiah di dalam tulisan mereka dan mereka mendengar suara Bapa. Nah, sedangkan kamu, imanmu, kalian mengimani 25 nabi, ya kan? Dan sangat banyak nabi dari Israel. Tetapi nabi-nabi dari Israel ini tidak pernah mengakui diutus oleh Allah. Bahkan tidak pernah mengakui bahwa mereka nabinya Allah. Justru dalam tulisan mereka tidak boleh menyebut nama ilah bangsa-bangsa di seluruh dunia ini. Berarti termasuk nama ilah bangsa Arab yang bernama Allah. Jangankan menyembah Allah, ya Tuhan kalian, menyebut namanya saja nggak boleh. Karena apa? Itu dilarang. Karena Bapa Yahweh berfirman ya kepada nabi-nabi, kepada Raja Daud, Mazmur 96 ayat 5, semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi hanya Yehovah lah sang pencipta. 1 Tawarik 16 ayat 25 dan 26. Semua ilah bangsa-bangsa itu sangat takut kepada nama Yehovah ini.
Karena apa? Hanya Yotevave lah sang pencipta dan semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala. Jadi nggak mungkin nabi-nabi dari Israel yang kalian imani, nabi kalian, Nabi Musa, Yahya, Zakaria, Ishak, Yakub, Daud, Sulaiman, itu Salomo, nabi kalian itu menyembah Allah. Justru mereka melarang nggak boleh sembah itu. Kenapa? Kalau sembah itu masih pasti binasa. Jadi mereka itu berjumpa dan diutus oleh Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach, bukan Allah. Tapi kalau kamu bilang ya, siapa saksinya bahwa Nabi Musa berbicara dengan Allah? Ini saya baca Keluaran 33. Orang Israel mendengar suara Bapa. Dan Yosua bin Nun di situ ada. Makanya Yosua itu adalah ya yang meneruskan kepemimpinan Musa. Dia adalah nabinya Yeshua HaMashiach. Ini saya baca. Ini buktinya. Bangsa Israel mendengar suara Bapa. Jadi Tuhan kami itu nyata, ada dan berkuasa, bukan Tuhan halu. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah engkau bawa keluar dari tanah Mesir ke negeri yang aku telah bersumpah kepada Abraham, kepada Ishak dan kepada Yakub dengan mengatakan, aku akan memberikan negeri itu kepada keturunanmu. Dan aku akan mengutus seseorang malaikat untuk ada di depanmu. Aku akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, dan orang Het, dan orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke negeri yang berlimpah susu dan madunya, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, agar aku tidak membinasakan engkau di jalan. Dan bangsa itu mendengar ucapan menakutkan itu, dan mereka pun menjadi berduka dan tidak seorang pun mengenakan perhiasannya. Nah, di sini bangsa Israel mendengar suara Bapa yang berkata kepada mereka seperti itu, kalian itu bangsa yang tegar tengkuk. Didengar oleh bangsa Israel, makanya mereka jadi takut ya. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa, berkatalah kepada Bani Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Pada suatu waktu itu aku akan pergi ke tengah-tengahmu dan aku membinasakanmu ya, dan lain sebagainya. Makanya, dan sekarang tanggalkanlah perhiasan-perhiasanmu dari dirimu, maka aku akan mengetahui apa yang akan aku lakukan kepadamu. Dan dari gunung Horeb, Bani Israel pun menanggalkan perhiasannya. Dan Musa mengambil kemah, lalu membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamai kemah pertemuan. Dan terjadilah siapa yang mencari Yahweh, dia harus pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Nah, kalau kita baca sampai ayat sini, ya sampai panjang, di sini juga ada Yosua bin Nun saksinya, yaitu nabinya Bapak Yahweh ya. Sebentar, jangan dulu, bentar ya. Jadi bangsa Israel itu mendengar suara Bapak Yahweh Yeshua HaMashiach, sehingga mereka meninggalkan perhiasan mereka. Dan di situ juga ada Yosua bin Nun, nabinya Bapak Yahweh yang meneruskan yang meneruskan kepemimpinan Musa ketika Musa sudah dipanggil oleh Bapa. Nah, jadi John ya dan saudaraku semua yang menonton di sini, yang berjumpa dan mendengar suara Bapak Yahweh Yeshua HaMashiach itu bangsa Israel, juga nabi-nabinya, Nabi Musa. Nanti saya tunjukkan lagi ketika Nabi Samuel mendengar suara Bapa memanggil dia, Samuel. Jadi Bapak Yahweh itu nyata, dia berjumpa dengan nabi-nabinya, dia memperdengarkan suaranya kepada nabi-nabinya. Nah, sedangkan Tuhanmu yang bernama Allah, saudaraku, siapa lagi nabi? Jangankan 3 ya, satu orang saja lagi tambahan selain dari nabimu yang mengaku diutus oleh Allah atau pernah berjumpa dengan Allah atau mendengar suara Allah, kalau memang Allah itu ada. Jangankan 3 nabi, saya tanya, jangankan 3 orang, dua saja selain nabimu dan 1 orang lagi. Siapa nabi atau rasul atau siapapun itu yang bersaksi atau mengaku di dalam tulisannya pernah berjumpa dengan Allah atau diutus oleh Allah. Kalau memang Allah itu ada. Kalau hanya 1 orang ngaku-ngaku, bagaimana kita bisa percaya? Layak dipertanyakan. Ya, silakan. Oke, saya jawablah sedikit ya. Buka dalam surah Al-Isra ayat yang kedua.
Dan buka surah Al-Maidah ayat yang ke-46. Buka. Buka Al-Isra dulu. Al-Isra Ayat 2. Dan kami berikan kepada Musa kitab. Dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel. Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Oke, siapa di sana? Sebentar. Siapa di sana? Siapa di sana? Al-Isra ini tulisan Nabi Musa. Astagfirullahaladzim. Kok Al-Isra tuh cemana lah Mikana? Al-Isra ini sumbernya dari Nabi Musa. Dari Allah. Loh, kok sumbernya tulisan Nabi Musa? Cemana lah? Allah yang mengutus Nabi Musa. Karena Mikana minta saksinya kan, siapa? Aku tanya, aku jawab di dalam Al-Quran. Buka di dalam surah Al-Isra ayat yang kedua. Oke, satu ya. Kedua, buka surah Al-Maidah ayat 46. Katanya minta dua doang kan? Yaudah, aku kasih dua. Buka dulu. Al-Maidah ayat 46, buka. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Sama nggak di sana? Sebentar dulu John, aku ambil dulu pulpenku. Kalau hanya minta dua aku kasih. Catat, ini PR nih. Oke. Al-Isra tadi Al-Isra 2 ya, betul nggak? Sekarang Al-Maidah 46. Oke. Kamu kan sudah spill di sini dalil di Al-Isra 2 dan Al-Maidah 46. Pertanyaan saya, ini pengakuan dari Musa dan Isa sendiri? Allah yang memberitahu bahwasanya sebelum Nabi Muhammad itu diutus, Allah mengutus rasul-rasul pada tiap-tiap umat. Paham sampai sini Mikana? Sebelum Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah, Allah itu mengutus rasul-rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dalam surah Al-Isra, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak menyembah kepada Allah. Yesus pun sama. Yesua itu mengatakan Lukas 4 nomor 8, sembahlah Allah, kata Yesua. Kan kayak gitu harusnya. Lukas berapa? Kita baca Lukas 4 nomor 8. Oke. Begini John. Ya, bacakan tuh. Oke. Sebenarnya belum membahas ini dulu. Saya mau tanya, Al-Isra itu dan Al-Maidah itu sumbernya dari siapa? Langsung dari Allah sumbernya. Dari Allah kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Kepada Muhammad. Artinya kan itu pengakuan Muhammad, bukan pengakuan Isa dan Musa sendiri. Tuhan. Kalau Al-Quran itu berasal dari Nabi Muhammad, nggak bisa dipercayai dong. Kan kita harus telusurin. Gini logikanya begini. Kalau sebentar, jangan dipotong ya, biar kita dapat poinnya. Kalau Al-Quran itu sumbernya dari Nabi Muhammad, bukan dari Allah, kita juga ragu dong. Maka kita cari tahu benar nggak nih Al-Quran adalah firman Allah. Oh ternyata betul. Kalau Nabi Muhammad pernah menjelajahi di dalam surah Ar-Rahman ayat 19 ke 20, di dalam surah At-Tur ayat yang ke 26, itu jelas. Di dalam surah apa lagi? Bahwasanya di dasar laut ada sungai, ada api. Itu Allah sudah mengetahui, Nabi Muhammad sudah mengetahui, Allah sudah berikan kepada Nabi Muhammad petunjuknya. Ternyata itu betul.
bahwasanya di dalam di atas langit beredarlah garis edar ini saling tidak bertabrakan. Kan kayak gitu harusnya. Kalau Al-Quran itu adalah perkataan Nabi Muhammad, umat Islam pasti bertanya-tanya dong. Loh, benar nggak nih? Kan kayak gitu harusnya. Makanya Al-Quran itu firman Allah. Dikatakan tadi di dalam surah Al-Isra, kami turunkan kitab Taurat kepada Musa. Dilanjutkan lagi surah Al-Maidah ayat 46. Gitu loh caranya. Sudah Coba belum? buka Lukas 4 nomor 8. Yesua di sana itu memerintahkan sembahlah Allah. Dalam Nehemia 8 nomor 6, apa itu? Ibadah siapa itu yang dikatakan? Ibadah umat muslim. Allahu Akbar, berkata amin. Amin, sujud langsung. Itu kan salat itu sebenarnya. Oke, ada nggak di sini Tuhan Yesus Hamasiah suruh sembah Allah? Kita buktikan saudaraku. Oke. Dan sambil menanggapi Yesua berkata kepadanya, "Enyala dariku, hai setan, sebab telah tertulis, engkau harus menyembah Yahweh Elohimmu dan hanya kepadanya engkau beribadah." Nggak ada Allah di sini. Nekat sekali kamu ini. Oke. Fitnah Kan sudah kamu. dirubah toh. Ini terjemahan yang Sudah benar, bukan dirubah. dirubah. Ini terjemahan Oke. yang benar. Nggak ada Allah. Oke. Nggak pernah Oke. orang Israel Oke, sembah oke. Allah. Oke. Oke, pada hakikatnya di sana perintah Yesua itu sama atau tidak? Pada hakikatnya, pada Justru di sini Yesua Tuhan itu Yesus memerintahkan. Hamasiah mengajarkan yang harus kita sembah adalah Dia, Yahweh Elohim, karena Dia Yahweh Kok Elohim. dia? Loh. Karena Coba begini. buka lagi Sebentar, Lukas 4 nomor 8, buka lagi. Oh, kita buka harus lagi. tahu dulu dong, ayat sebelumnya kan setan meminta atau menyuruh Tuhan Iya, Yesus buka lagi, Hamasiah buka untuk lagi. menyembahnya. Buka lagi. Kok dia suruh sembahku? Yo suruh sembah dia, kok sembahku? Lah semana? Ah, kacau. Kan di sini Satan ya meminta supaya Tuhan Yesus Hamasiah menyembahnya. Lalu jawab itu Yesus Hamasiah, engkau harus menyembah Yahweh Elohimmu. Berarti kan Yahweh Elohim itu ya Tuhan Yesus Hamasiah dong. Loh, bukanlah. Oke, gini sebentar. Saya jelaskan secara singkat dulu. Di Lukas 4 ini ayat 1 sampai 11, sampai 13 kan. Itu satu perikop. Itu berhubungan. Setan mencobai Tuhan Yesus Hamasiah. Kan setan mencobai Tuhan Yesus Hamasiah. Makanya Tuhan Yesus Hamasiah berkata di ayat sebelumnya, jangan engkau mencobai Yahweh Elohimmu. Berarti kan yang Yahweh Elohim siapa di situ? Ya Tuhan Yesus Hamasiah, karena dia yang dicobai. Terus di ayat selanjutnya, setan mengatakan, sembahlah aku. Tapi jawab Tuhan Yesus Hamasiah, engkau yang harus sujud menyembah Yahweh Elohimmu. Berarti kan Yahweh Elohim dia. Tapi kita jangan ke topik itu dulu. Ya, jangan kamu alihkan topik dulu. Sebentar dulu, jangan kamu alihkan topik dulu. Siapa yang nge-lag nih teman-teman ya? Jangan Siapa yang alihkan nge-lag topik nih? Saya dulu. kah? Kamu yang sinyal nge-lag. hujan di sini hujan. Aku ngelek nggak saudaraku yang moderator di Iya YouTube, sabar di TikTok, aku ngelek dulu. nggak? Aku Jangan yang ganti makanya aku topik, gini-gini don't change dari the tadi topic. ini aku nge-lag. Don't change the topic. Yang gak mau ganti ke topik siapa? Aduh Tuhan. Karena di sini Nggak ada, konteksnya aku di nge-lag. Lukas 4 itu bahwa setan mencobai Tuhan Yesus Hamasiah, makanya setan mencobai Tuhan Yesus Hamasiah. Makanya Tuhan Yesus Hamasiah menjawab, jangan engkau mencobai Yahweh Elohimmu. Dia sebelumnya ya. Kemudian setan mencobai lagi, sembahlah aku. Makanya Tuhan Yesus Hamasiah menjawab, engkau yang harus menyembah Yahweh Elohimmu. Artinya yang Yahweh Elohim di situ adalah Dia. Oke, sampai di situ. Kamu percaya atau tidak? Buka Kamu dulu. menerima atau tidak? Jangan. Enggak. Sabar dulu, sabar. Don't change the topic. Sabar. Jangan ganti topik Sabar dulu, sabar. Enggak. Jangan tanya dulu, jangan tanya. Enggak. Mikana udah kalah telak. Bukan Enggak bisa. Don't change the topic. Kamu Buka kabur dulu, dari pertanyaan jujur saya. kita jujur. Ayo jujur. Lukas 4 nomor 8, buka dulu. Lukas 4 nomor 8. Yuk. Jangan Ayo, kabur buka. dulu dari topik kita sebelumnya. Al-Isra dan Buka dulu, Al-Maidah jujur-jujuran sumbernya kita. itu kan dari Nabi. Aduh John, jangan change the topic Jujur dulu. dulu. Saya sudah jelaskan, Mikana minta 2 saksi kan tadi dalam surah Al-Isra dan
Al-Maidah. Udah aku jelaskan. Lukas 4 Nggak ada pertanyaan Allah saya. di Lukas 4 situ, nomor nggak 8. ada Allah di Ayo situ, jujur. nggak ada. Jujur. Nggak ada Allah di situ, nggak ada Allah di situ. Aku nggak tanya, iya oke nggak ada Allah. Oke nggak ada Allah. Oke, kita buka. Lukas 4 nomor 8. Kita buka. Dan Matius 4 nomor 10. Saya sudah Ayo, kita buka tadi di situ. Ya, jujur aja, Al-sujud jujur. menyembah Yahweh Elohim. Iya, Dan jujur ayo Yahweh kita. Elohim Ayo, itulah cepat. Yesus HaMashiach. Jangan Ayo, kamu buka. kabur dari pertanyaan saya. Sebentar dulu. Apanya yang kabur? Nggak ada ku Lah, kabur. jangan Nggak ada ku kabur dari kabur. topik. Makanya buka Lukas 4. Karena udah kayak tantrum kali kalau ditanya Bibel. Kok tantrum? Di Coba. situ ada Allah nggak? Lukas Ada Allah 4. nggak di situ? Ada Allah nggak di situ? Iya, oke nggak ada Nggak lah. Kita ada, buang nggak Allahnya. ada. Kita buang. Oh, Nggak ada. kita buang. Nggak, sebentar dulu, Oke, sebentar kita dulu. buang. Oh, jangan kamu kabur dari topik. Kita buang Allahnya. Oh, Kita buang. Si John mau kabur. Tunggu dulu, kita kena Kok aku di sini mau kabur? Lah. Cemana mau kabur? Siapa yang pernah jumpa sama Allahmu? Kalau Allah itu ada, kamu bilang Nggak sama ada yang Musa. pernah jumpa. Sudah Ah, dijelaskan itu la kenapa tudrikul kamu bilang absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Oke, Udah satu dulu, jelas, aku dulu nggak yang ada. ngomong. Aku dulu yang ngomong, boleh? Aku dulu, Oh, ya udah, aku dulu. kamu ya udah. Oke, aku dulu. Berantem kita. Berantem kita. Nih, Mikana tadi tanya sama aku, siapa yang pernah jumpa dengan Allah, John? Nggak ada. Karena Allah tak dapat dicapai dengan penglihatan mata. Sabar dulu, jangan dipotong. Gocek kau. Tidak ada yang pernah sampai melihat Allah. Nggak ada, nggak mampu manusia ini untuk melihat Allah. Gimana caranya untuk mengenal Allah? Dari ciptaannya ini, alam semesta ini kita mengenal Allah. Dari pedomannya apa? Inna hadzal Qur'ani yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an adalah petunjuk jalan yang lurus. Petunjuknya yaitu Al-Qur'an untuk mengenal Allah. Oke, kedua, tunjukkan 2 saksi di dalam Al-Quran. Oke, di dalam surah Al-Isra minta 2 saksi kan? Dalam surah Al-Isra ayat yang kedua, 1 Nabi Musa, kedua Nabi Isa. Oke, jelas. Keduanya itu sama memerintahkan untuk sembahlah Allah, sembahlah Allah, sembahlah Allah. Itu. Apakah ada saksinya? Siapa saksi Nabi Muhammad? Tidak ada saksinya Rasulullah. Sama seperti halnya Nabi Musa waktu menerima firman 10 perintah hukum Taurat itu nggak ada saksinya dia, nggak ada saksinya. Kutanya, siapa saksinya waktu Yahweh menciptakan Adam? Siapa saksinya? Kutanya itu. Siapa saksi Musa waktu menerima firman? Dan siapa saksi Yahweh waktu menciptakan Adam? Kalau memang itu mau tanya saksi. Kalau Rasulullah tidak ada saksinya. Oke, kita buka Lukas 4 nomor 8. Aku mau buka keajarannya dulu. Kalau itu, Lukas 4 nomor 8 di sana Yesus memerintahkan sembahlah Allah. Kalau minta saksinya di dalam Al-Qur'an tidak ada saksinya. Aku tanya kepada Mikana 2 pertanyaan. Siapa saksi Yahweh menciptakan Adam? Saksinya siapa? Silakan. John Official, kamu tadi tunjukkan dalil di Al-Isra 2 Al-Maidah 46 bahwa ada lagi orang yang bersaksi diutus oleh Allah, yaitu Musa dan Isa di Al-Isra 2 dan Al-Maidah 46. Yang saya tanya, apakah Al-Isra dan Al-Maidah itu adalah pengakuan dari Musa dan Isa itu sendiri? Apakah Al-Quran, Al-Fatihah sampai An-Nas itu juga ada tulisan Nabi Musa atau pengakuan Nabi Musa itu secara langsung? Kan Nabi Musa dalam kitabmu itu kan orang Israel. Itu tulisan Nabi Musa. Dan juga itu ada juga tulisan Nabi Isa di situ. Nabi Isa ini siapa juga? Nabi Isa itu kan menurut kalian kan orang Israel. Kenapa orang Israel tidak pernah mengakui pernah punya Nabi namanya Isa Al-Masih? Yang saya minta itu adalah selain dari nabimu, kalau memang betul Allah itu ada, siapa lagi yang bersaksi mengakui dalam tulisan mereka sendiri bahwa mereka diutus oleh Allah atau Allah itu ada?
Tapi kamu malah tunjukkan ke Al-Quran. Kan Al-Quran itu sumbernya dari nabimu, walaupun kalian meyakini itu adalah firman Allah melalui Jibril yang diberikan kepada Muhammad. Artinya sumbernya dari Muhammad dong, dari satu orang. Yang saya tanya itu siapa lagi selain nabimu yang mengaku mereka diutus oleh Allah dalam tulisan mereka, yaitu nabi dan rasul, kalau memang betul Allah itu ada. Sedangkan Nabi Musa tulisannya ada di sini. Nabi Musa itu ada tulisannya di sini, yaitu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ada juga kitab Yosua, itu tulisan Nabi Yosua sendiri. Nah, mereka masing-masing nabi ini mengakui dalam tulisan mereka, mereka diutus oleh Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim yang Maha Kuasa, bukan diutus oleh Allah. Nabi Musa tidak pernah mengakui diutus oleh Allah, tidak pernah berjumpa sama Allah, tidak pernah menyembah Allah, saudaraku. Saya minta selain dari Quranmu, kalau memang betul Allah itu ada, kamu bawa Al-Isra, kamu bawa Al-Maidah, kamu compare lagi ke Lukas 4 ayat 8, sementara di situ tidak ada nama Allah di situ. Sudah jelas tulisan para nabi, saudaraku, dari Kejadian sampai Wahyu berulang kali, apalagi dalam tulisan Nabi Musa, dia menulis firman Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach. Dilarang menyebut nama ilah bangsa-bangsa di seluruh dunia. Ulangan 13 ayat 1 sampai 10. Berarti kan termasuk nama ilah bangsa Arab juga nggak boleh disebut dan bahkan nggak boleh disembah. Masa Nabi Musa jadi menyembah Allah, nama sesembahan penduduk Mekah ilah bangsa Arab? Kan nggak mungkin itu, John. Jangan bermimpi. Jangan fitnah Nabi Musa, saudaraku. Oke, yang saya minta, saudaraku John, kalau memang betul Allah itu ada, karena kalau hanya pengakuan dari satu orang, menurut hukum Taurat itu layak dipertanyakan. Atas keterangan satu orang layak dipertanyakan, tapi keterangan 2, 3 atau lebih layak dipercaya. Nah, selain dari nabimu, siapa lagi yang pernah mengkonfirmasi dalam tulisannya bahwa mereka memang diutus oleh Allah atau Allah yang berfirman kepada mereka? Silakan, jangankan saya bilang 3, hanya satu orang lagi saja, satu orang. Silakan jawab. Oke. Mikana tidak meminta sumber dari Al-Quran. Lantas landasan saya kalau tidak dari Al-Quran dari mana? Sedangkan Mikana tanya pemahaman tentang di Islam. Ini kan konyol. Yang diminta, sebentar. Giliran gua ini. Sedangkan Mikana sendiri tadi meminta tunjukkan, kan kayak gitu kan. Loh, jangan dari Al-Quran loh. Dari mana referensinya saya mau mengambilnya? Kan koclok. Lama-lama saya juga ikut on juga. Tunjukkan saksinya. Siapa yang yang mengatakan yang diutus oleh Allah? Kan koclok juga. Ya saya harusnya ngambil dari Al-Quran dong. Al-Quran sudah menyatakannya sendiri. Gimana tuh? Kita kan harus fair. Mikana kalau tanya Islam, pedoman umat Islam itu ya Al-Quran, bukan Bibel. Cuman kalau di-compare ya nggak masalah. Kan kayak gitu. Kita kan cari tahu kebenarannya. Kita tuh cari tahu kebenarannya. Oke, kita buka di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-7. Kita buka ya teman-teman ya. Kita buka. Kita bacakan. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum ta'lamun. Nih, kami tidak ada mengutus rasul-rasul sebelum kamu Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki kami beri wahyu kepada mereka. Jadi sebelum Nabi Muhammad itu diutus, Allah mengutus rasul-rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan agama yang benar. Dalam surah Al-Isra tadi sudah jelas. Al-Quran itu bukan perkataan Nabi Muhammad. Mikana memaksakan Al-Quran perkataan Nabi Muhammad. Ini kan konyol. Mikana memaksakan tadi Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu adalah perkataan Nabi Muhammad. Dari mana kalau begitu dasarnya? Kan lucu. Kalau Al-Quran itu adalah perkataan Nabi Muhammad, kita harus tanda tanya. Bener nggak nih? Nabi Muhammad pernah nyelam ke dasar laut, bahwasanya di dalam laut itu ada api, bahwasanya di dasar laut itu ada sungai yang mengalir, bahwasanya di tengah-tengah laut itu ada pembatas laut-laut. Nggak ada dasarnya, nggak ada.
Kalau bukan, itu bukan dari firman Allah. Kan kayak gitu harusnya. Kita buktikan ternyata bukan perkataan Rasulullah, tapi firman langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad. Kan kayak gitu harusnya. Kita kan terbuka. Kalau minta sumbernya di luar Al-Quran, ya kayak mana kita mau menjelaskannya? Kan kayak gitu harusnya, Mikana. Enggak, Al-Quran itu langsung ketebuk, bungkul. Enggak lah, turunnya itu berangsur-angsur Al-Quran itu. Kalau kita Mikana, oke, saya mau tanya. Mikana itu tanya saksi tentang masalah Nabi Muhammad. Tidak ada saksinya tentang pewahyuan itu. Kutanya lagi, siapa saksi waktu penciptaan Adam manusia pertama? Itu saksinya siapa? Kalau minta saksi, saksinya itu siapa? Waktu YHWH menciptakan Adam, saksinya itu siapa? Kalau itu harus dengan saksi. Kan kayak gitu, itu yang harus dijawab. Kalau minta saksi dari Al-Quran, sama-sama kita minta. Saya juga minta. Siapa saksi waktu YHWH menciptakan Adam? Siapa saksinya? Ayo jawab. Jadi gini John ya, kenapa tadi saya tanya siapa saksinya, atau kalau betul Allah itu ada, siapa yang mengkonfirmasi nabi-nabi tentang Allah? Karena kamu tadi kan membahas kalau ada orang Kristen mualaf, ya kan? Mualaf, menurutmu bagaimana? Apakah kamu tidak berpikir atau menceritakan kenapa mereka mualaf? Loh, makanya tadi saya jawab, ngapain saya harus bingung atau berpikir tentang mereka, tapi yang saya lakukan adalah berdoa bagi mereka dan kasihan kepada mereka. Sebab di 1 Timotius 4 ayat 1 tadi sudah jelas bahwa di hari-hari kemudian akan ada orang yang murtad karena mengikuti ajaran setan-setan. Jadi yang saya lakukan adalah ketika ada yang murtad dari Tuhan Yesus Hamasiah, justru saya kasihan. Terus kamu bilang tadi kan, oh jadi cuma kasihan? Ya kasihan. Kenapa kamu kasihan? Ya karena tidak ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus, tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Tuhan Yesus Hamasiah. Ya kan? Terus sampailah kepada sampai gini, orang yang mualaf itu ya juga kasihan sama saya, ya betul. Mereka juga kasihan sama kamu. Loh, ngapain mereka kasihan sama saya kalau Tuhan saya itu nyata ada dan berkuasa, sebab disaksikan oleh para nabi dan para rasul. Dan saya juga mengalami Tuhan saya dalam hidup saya. Nah, sedangkan orang yang mualaf itu, dia tahu nggak kalau Tuhan yang dia sembah ada? Hah? Tahu nggak dia kalau Tuhan yang dia sembah itu ada? Ngapain dia kasihan sama saya? Karena apa? Yang saya tanya, ya, saya tidak mengatakan Al-Quran itu perkataan Muhammad. Tapi kalian kan mengimani bahwa Al-Quran itu firman Allah melalui Jibril yang diberikan kepada Muhammad. Ya kan? Artinya sumbernya hanya dari satu orang, yaitu Muhammad yang kalian imani beliau sebagai nabi kalian. Jadi dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu sumbernya hanya dari satu orang, yaitu nabi kalian yang bernama Muhammad, walaupun kalian mengimani beliau menerima firman dari Allah melalui Jibril. Nah, kalau memang ya Allah itu ada, karena kalau hanya satu orang yang mengaku menerima firman dari Tuhan, kita harus pertanyakan, benar nggak dia menerima firman? Atau benar nggak Tuhan yang dia akui ya itu benar-benar ada? Saya hanya minta satu orang saja lagi nabi selain Muhammad yang mengakui diutus oleh Allah kalau memang Allah itu ada. Jadi kalau tidak ada ya selain nabimu, bagaimana kamu bisa yakin kalau Allah itu ada? Karena tidak ada siapapun, literasi dari siapapun nabi selain nabimu yang bersaksi diutus oleh Allah. Dari mana kita bisa tahu itu kalau itu benar Allah itu ada kalau hanya satu orang yang mengaku? Sedangkan kitab suci saya ini ditulis oleh 40 nabi dan rasul. Bukan satu orang penulis kitab suci ini, tapi 40 nabi dan rasul, tetapi bukan karangan mereka. Mereka menerima firman dari Yahweh Yesus Hamasiah. Itulah kenapa saya sangat percaya kalau Tuhan saya itu nyata, ada dan berkuasa. Karena disaksikan oleh para nabi dan para rasul. Paham gak sih John, sampai sekarang kamu gak paham juga?
Makanya kalau nggak ada literasi dari nabi yang lain, padahal kalian mengimani banyak nabi dari Israel. Ada kalian imani 25 nabi. Bahkan lebih banyak nabi dari Israel. Musa, Ishak, Yakub, Zakaria, Yahya, Daud, Sulaiman. Mereka semua itu orang Israel. Ada nggak pengakuan dari mereka itu satu orang saja bahwa mereka diutus oleh Allah dalam tulisan mereka? Kalau ada, hari ini aku masuk Islam. Ada nggak satu aja dari mereka yang mengaku diutus oleh Allah kalau memang betul-betul Allah itu ada? Silakan jawab. Jadi jangan kamu compare ajaran kitab suci ini dengan kitabmu. Nggak ada Tuhan Yesus HaMashiach mengajarkan untuk sembah Allah. Justru Tuhan Yesus HaMashiach melarang tidak boleh sembah Allah. Di dalam kitab Ulangan. Oke, sudah. Izinkan saya menjawab ya. Oke. Ada nggak saksinya Nabi Muhammad itu sebelum Nabi Muhammad diutus? Itu pertanyaannya. Bukan gini. Mohon maaf ya John. Al-Quran itu kan sumbernya hanya dari satu orang, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, yaitu dari Muhammad. Walaupun kalian mengakui atau meyakini beliau menerima firman dari Allah melalui Jibril. Artinya pengakuan dari satu orang, paham gak sih? Walaupun kalian mengimani itu firman Allah. Nah, kalau betul Allah itu ada lagi nggak nabi atau manusia selain Muhammad yang mengakui dalam tulisannya, ya, atau nabi yang kalian imani dari Israel lah, satu orang saja nabi dari Israel pernah diutus oleh Allah dalam tulisan mereka, kalau memang Allah itu benar-benar ada nyata gitu loh. Tulisan mereka. Mikana itu minta sumber kan dari Al-Quran kan? Minta sumbernya dari... Bukan. Dari mana coba? Kok nggak paham-paham juga gini? Al-Quran, Al-Fatihah sampai An-Nas itu kan sumbernya dari satu orang, yaitu Muhammad, yang dimana kalian mengakui atau meyakini beliau itu nabi menerima firman dari Allah melalui Jibril. Jadi dari Al-Fatihah sampai An-Nas sumbernya dari satu orang, paham gak sih? Sepakat. Nah, kalau memang Allah itu ada, apalagi kalian mengimani 25 nabi dan lebih banyak nabi dari Israel, termasuk Musa, Zakaria, Yahya, Ishak, Yakub, Daud, Sulaiman, itu Salomo. Ya, rata-rata dari Israel semua. Ya, saya cuma minta satu saja literasi. Kalau memang betul Allah itu ada, ya, jangankan, mohon maaf, jangankan kemahakuasaan yang saya tanya, buktinya kalau dia benar-benar ada lagi nggak literasi atau sumber dari satu orang saja manusia di dunia ini selain nabimu yang mengakui diutus oleh Allah dalam tulisannya, kalau memang betul Allah itu ada? Yang menguatkan, di luar Al-Quran. Yang menguatkan kesaksian atau pengakuan nabimu yaitu Muhammad. Mikana mintanya, oke, saya jawab ya. Oke. Saya jawab ya, nggak apa-apa ya. Oke. Kalau Mikana minta di luar Al-Quran, bagaimana saya mau menjelaskan? Asumsi asbun namanya nanti jatuhnya. Ini kan konyol. Meminta penjelasan di luar Al-Quran. Ini kan konyol. Kayak mana kita mau menjelaskan kitab kita kami Al-Quran kok nggak bisa jelasin kok. Mintanya ya penjelasan Islam ya harusnya bersumbernya dari Al-Quran dong. Harusnya gitu. Sama seperti saya meminta penjelasan dari Mikana, sumbernya harus dari Bible. Kan kita fair namanya. Kalau gini nggak fair. Kalau gini nggak fair namanya. Kita fair dong. Di dalam surah Al-Isra tadi dijelaskan, di dalam surah Al-Maidah tadi dijelaskan, surah Al-Maidah pun dijelaskan, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang sesudahku yang bernama Ahmad. Ya Rasulullah. Yesus pernah mengatakan begini, atau Yesua pernah mengatakan begini, aku akan minta kepada Bapakku seorang penolong yang lain, kata Yesua. Berarti kalau seorang artinya merujuk kepada manusia. Kalau seorang ya, aku akan minta kepada Bapakku seorang penolong yang lain. Nih, satu contoh. Kalau sudah seorang berarti rujukannya kepada manusia. Nabi Isa pernah mengatakan begini.
Ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad, akan datang sesudahku yang bernama Ahmad. Siapa dia? Di dalam Al-Quran, saya bawakan di dalam Al-Quran, kan? Oke, kita buka. Mikana minta saksi kekuasaan Allah, kita buka. Nih, kita buka. Karena pembahasan di awal tentang masalah kenapa orang-orang ini berpindah. Oke. Saya buka. Di dalam kita open cam aja lah ya. Kita open cam. Nih, gimana? Ini kekuasaan Allah sudah ditunjukkan kepada semuanya ya teman-teman ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dengan kemenangan. Nih, kita buka ayat selanjutnya. Bentar. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nih, kau baca artinya, Mika. Jika kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Sekarang pertanyaan saya gini. Terus, mana ini? Mana sih kok jadi grogi kamu, John? Nggak bisa jawab nggak ada pertanyaan, grogi. jadi grogi. Loh, nggak ada grogi. Ngapain grogi? Enggak. Apa yang saya tanya aku itu yang tunjukkan. dijawab. Sabar dulu. Malah aku belum kekuasaan selesai. saya belum bertanya tentang kekuasaannya, tapi apakah benar Allah itu ada? Ya kan? Kalau kamu bilang sumbernya Aku kan sumbernya- belum selesai. Oh ya udah silakan. Kayak mananya? Aku belum Ya selesai. jangan kemana-mana supaya nggak melebar gitu topiknya. Jangan kemana-mana dulu, jawab dulu pertanyaan. Kalau saya memang nggak ada dari yang lain, kalau nggak ada yang pernah bersaksi tentang Allah selain nabimu, ya udah langsung jawab nggak ada gitu loh, biar kita lanjut lagi. Referensinya itu aku mau ngambil dari mana kalau nggak dari Al-Quran? Referensinya harus ngambil dari buku ini, misalkan harus ngambil dari buku ini. Ya siapapun Harus gitu ngambil yang dari buku ini. mengakui pernah. Ya nggak bisa, diutus tetap oleh referensinya Allah. ambilnya Di dari hadismu Al-Quran. nggak ada, Mika. hadis nggak ada di situ yang mengakui bahwa dia Langsung pernah dari diutus oleh Allah. Kok hadis sih? Loh kan Kok ada di hadis aku nggak ada. langsung ambil dari sumbernya? Loh, gimana tuh Mikana? Begini, kalau begitu, lalu apa buktinya kalau Allah itu kalau hanya satu orang saja ngaku gitu loh, yang mengakui tentang Allahmu? Maksudnya? Kalau hanya satu orang saja yang kalian imani, beliau adalah nabi, kalau hanya satu orang gitu loh. Kan yang memperkenalkan Allah kepada kalian kan Muhammad toh, betul nggak? Loh, semua nabi itu memperkenalkan Tuhan, Mikana. Semua nabi, tapi mereka bukan memperkenalkan Allah loh. Mereka memperkenalkan Yahweh Elohim, Yesus Hamasiah, bukan Ya Allah. itu pendapat kamu kan, kamu kan bukan sebenarnya. pendapat saya, tapi dalam tulisan-tulisan mereka dong. Sebentar. Aku jelasin. Ah. Oke, sedikit. Di dalam surah Al-Imran ayat 19 itu tentang perkataan Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 19. Itu mengenai tentang orang Yahudi dan Nasrani. Rasulullah menyampaikan firman Allah, Innad dina indallahil Islam. Rasulullah mengatakan seperti itu. Sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani, agama Islamlah yang diridhoi oleh Allah. Itu perkataan Nabi Muhammad kepada orang Yahudi. Sampaikan kepada orang Yahudi Muhammad, sesungguhnya agama yang kuridhoi itulah hanyalah Islam. Cuman mereka tolak. Kan itu penjelasannya. Kalau memang betul Mikana tadi mengatakan harus ngambil dari hadis loh. Aku langsung ngambil sumbernya dari Al-Quran kok. Bukan dari hadis lagi. Kalau ini hadis. Bentar. Nah, kalau ini buku hadis. Ini langsung ngambilnya dari Al-Quran saya itu. Langsung sumbernya dari Al-Quran. Saya enggak ngambil sumber dari hadis. Enggak. Kalau hadis mungkin kalian tidak percaya kan. Ini sumbernya langsung dari firman Allah. Di dalam surah Al-Isra ayat yang kedua. Di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-46. Langsung dari Al-Quran saya itu ambilnya. Bukan dari hadis lagi. Di dalam surah As-Saff ayat yang ke-7. Ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Akan datang sesudahku yang bernama Ahmad. Yesua pernah mengatakan begini. Aku
akan minta kepada Bapakku seorang penolong yang lain. Siapa orang itu? Yang kutanya, itu orang bukan sosok roh. Berarti yang datang itu manusia dong. Bukan roh lagi. Karena seorang. Kan kayak gitu. Kalau Mikana minta saksi kepada kami, minta saksi, tunjukkan waktu YHWH menciptakan Adam, siapa saksinya. Itu aja. Ayo, sama-sama kita minta saksi. Oke, sudah? Sudah. Tunjukkan saksinya. Saksinya YHWH itu. Saksinya Adam. Yuk, tunjukkan. Begini loh John, kalau memang Allah itu ada, kenapa tidak ada nabi-nabi lain yang kalian imani 25 nabi di tulisan mereka bahwa mereka diutus oleh Allah? Kalau memang betul Allah itu ada, hanya Muhammad yang mengakui dalam Al-Quran yang dimana kalian mengimani itu firman Allah. Kamu paham gak sih pertanyaan saya? Gak paham kamu. Terserah kamu mau ambil literasi dari mana, tapi ada pengakuan ya selain Muhammad ada nabi satu lagi mengakui dalam tulisannya bahwa dia diutus oleh Allah. Kalau memang betul Allah itu ada. Kalian kan mengimani hadis juga. Apakah di hadis nggak ada ya bahwa di situ ada yang mengakui diutus oleh Allah? Kalau kamu nggak ada literasi selain dari Al-Quran atau literasi dari mana saja gitu. Kalau memang Allah itu ada. Karena gini, kalau hanya satu orang yang mengaku, bagaimana kita bisa percaya? Ada lagi nggak yang mengkonfirmasi kesaksiannya itu? Contoh nih, kalau saya sendiri ya, saya ngaku nih, oh saya diutus oleh Tuhan namanya Baalal, ya kan? Lalu saya bilang dia pencipta, lalu ditulis dalam satu buku, kitab, udah jadikan kitab. Lantas kamu percaya ucapan saya? Karena hanya saya sendiri yang mengaku-ngaku. Nah, sedangkan kitab suci ini bukan tulisan dari satu orang. Sedangkan Al-Quranmu kan sumbernya hanya dari satu orang. Nah, sedangkan ini sumbernya bukan hanya dari satu orang. Sedangkan Al-Quranmu sumbernya hanya dari satu orang. Sedangkan ini dari Israel, ini kitab suci dari Israel, sumbernya bukan hanya dari satu orang, tapi 40 nabi dan rasul. Di mana 40 nabi dan rasul ini mereka hidup di zaman yang berbeda, di waktu yang berbeda. Mereka tidak hidup sejaman, tapi mereka masing-masing secara harmonis mengkonfirmasi dan bersaksi diutus oleh Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach, Elohim yang Maha Kuasa. Itulah buktinya kalau Yahweh Yeshua HaMashiach itu ada, nyata dan berkuasa. Karena bukan satu orang ngaku-ngaku, tapi ada 40 nabi dan rasul. Mulai dari Nabi Musa, Nabi Yosua, Yahya, Zakaria, Samuel, Daniel, Rasul Yohanan, Rasul Paulus, itu Rasul Nabi Saul dan lain sebagainya. Mereka itu tidak hidup sejaman, tapi mereka semua saling mengkonfirmasi, menulis dalam kitab firman Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach bahwa mereka diutus oleh Bapa. Itulah buktinya kalau Yahweh Yeshua HaMashiach itu ada gitu loh John. Sedangkan Tuhanmu kan hanya satu orang yang ngaku-ngaku gitu loh, mohon maaf, mengakui gitu, mohon maaf, bukan mengaku-ngaku. Satu orang mengakui gitu loh. Lalu bagaimana kita bisa tahu kalau Allah itu ada? Nah, terus kalau kamu tanya lagi contoh, supaya saya jawab mengenai penciptaan, ya. Memang ya, waktu Nabi Musa menulis penciptaan Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach, itu kan tidak hidup di zaman Adam. Tapi kan Bapa Yahweh yang berfirman kepada Nabi Musa, bagaimana caranya dia menciptakan alam semesta ini. Makanya dituliskan di Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Jadi Bapa itu langsung berfirman kepada Musa sehingga ditulis oleh Nabi Musa. Nah, kenapa kita sangat yakin bahwa Bapa Yahweh lah yang menciptakan segala sesuatu? Dikonfirmasi lagi oleh nabi-nabi yang lain. Nabi Zakaria juga mengkonfirmasi, dia mendengar suara Bapa, bahwa Bapa berfirman kepada beliau bahwa memang Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach lah sang pencipta. Begitu juga kepada Nabi Yesaya. Nabi Yesaya juga mendengar suara Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach bahwa Bapa Yahweh lah sang pencipta. Jadi banyak nabi dan rasul mengkonfirmasi gitu loh dalam tulisan mereka. Nah, sedangkan dalam kitabmu kan hanya dari satu orang, sumbernya hanya dari satu orang kalau Allah sang pencipta. Nggak ada lagi nabi yang lain, ada nggak? Atau
mohon maaf kalau saya salah, saya bilang nggak ada lagi nabi yang lain. Atau bisa kamu tunjukkan nabi mana lagi atau rasul mana lagi yang bersaksi atau mengkonfirmasi dalam tulisannya bahwa dia menulis firman Allah, bahwa Allah itu sang pencipta. Kalau memang betul Allah itu sang pencipta. Itu pertanyaan saya, kamu dari tadi nggak paham. Makanya kalau hanya satu orang sumbernya John mengaku diutus oleh Allah, kalau Allah itu ada, lantas bagaimana kita bisa mempercayainya, saudaraku, kalau tidak ada nabi-nabi yang lain atau rasul-rasul yang lain? Jangankan 3 orang, saya bilang 1 orang saja nabi yang mengakui diutus oleh Allah, kalau memang betul Allah itu ada. Nah, kalau mengenai tentang Tuhan Yesus HaMasiah berfirman menubuatkan akan ada penolong yang lain, itu kita topik selanjutnya, karena itu bukan berbicara tentang Muhammad. Ya, kalaupun itu tentang Muhammad, nanti saya ikuti alurmu. Tapi kita sisihkan dulu topik itu. Nah, sekarang jawab, masih bisakah kamu menjawab pertanyaan saya atau kita ganti topik tentang tadi penolong yang lain itu? Biar kita bahas tentang Tuhan Yesus HaMasiah yang menubuatkan penolong yang lain. Siapakah dia? Jawab dulu kalau memang tidak ada tentang pertanyaan saya tadi, biar kita ganti topik. Silakan. Oke, Mikana. Saya sudah jelaskan, Al-Quran itu hanya menceritakan kitab-kitab terdahulu, bahwasanya Allah pernah menurunkan kitab sebelum Al-Quran itu diturunkan. Saya jelaskan lagi biar nampung ya. Al-Quran itu hanya menceritakan, ada topi gua. Oh, ternyata bini gua. Ternyata bini gua macam mana? Wah, bininya yang lempar topi ya. Oke. Al-Quran itu hanya menceritakan ya, bahwasanya menceritakan hanya memberikan suatu cerita bahwasanya Allah itu pernah menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran diturunkan. Itu sebenarnya Mikana. Bukan Al-Quran itu kalau diceritakan semuanya tebal setebal apa dong. Al-Quran itu ada 5 sebenarnya. Sumber hukumnya ada, sejarahnya pun ada, walaupun itu tidak selengkap. Selengkapnya itu di dalam hadis ya. Cuman lebih mematokkan itu adalah satu, kayak larangan-larangan bermanusia, sosialisasi. Itu sebenarnya di dalam Al-Quran sudah lengkap. Kayak gitu loh. Kemudian Mikana tanya sumber di luar Al-Quran yang nggak nyambung. Itu nggak nyambung. Gitu loh. Saya katakan tadi itu Al-Quran itu sumbernya ya hanya Allah kepada Nabi Muhammad. Dikasih apa kau Mikana? Dikasih uang. Mantap. Hancur perpuluhan. Coba Mikana, saya mau mau beranalogi. Siapa saksinya Allah yang menciptakan alam semesta ini? Sama Aku seperti tutup kamera penjelasan sebentar Mikana ya John tadi. ya, saudaraku ya. Udah lanjut lah, aku dengar kok. Kencing pula dia guys. Kencing pula dia. Oke. Al-Quran itu menceritakan di dalam surah Al-Anbiya ayat 30, apakah orang kafir itu tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu dahulunya satu. Kemudian dijelaskan di dalam surah An-Naziat, penciptaan alam semesta itu dalam surah An-Naziat ayat yang ke-28 sampai ke nomor 33. Itu dijelaskan proses penciptaan alam semesta sampai proses penciptaan manusia. Itu dijelaskan dengan secara keilmuan. Bukan congor-congoran, enggak. Dalam surah Al-Anbiya pada masa pertama itu dijelaskan sampai proses terjadinya manusia itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Kan kayak gitu. Kalau tanya dari sumbernya hadis, saya nggak bawa dari hadis, tapi saya langsung bawa dari sumbernya. Sumber hukumnya itu Al-Quran dulu. Kita langsung bawa dari Al-Quran. Kan kayak gitu. Ini nggak logis. Loh, kemana lah Mikana? Udah lanjut, iya. Enggak lah, nggak enak masa ngomong sama kartun. Gimana lah ngomong sama kartun? Aku dengar kok. Kemudian kita compare kepada dalam Bible. Pertanyaan saya untuk Mikana kan,
untuk mikada. Dalam Lukas 4 nomor 8, Matius 4 nomor 10. Di sana itu perintah Yesua dalam Lukas 4 nomor 9 tadi. Yesua dicobai oleh si Bilisis. Kan? Yesua dicobai oleh si Bilisis. Matius 4 nomor 6. Yesua juga dicobai oleh si Bilisis. Ini pencipta kok bisa dicobai oleh si Bilisis? Itu pertanyaan saya. Ini pencipta loh, Yesua itu pencipta menurut Bikana. Kok sampai-sampainya dicobai oleh si Bilisis? Seharusnya gini loh, logika yang benar begini. Harusnya Tuhan yang mencobain menguji kita. Ini kok si Bilisis yang menguji Tuhan. Sampai-sampainya Yesua itu berpuasa 40 hari 40 malam. Karena mau menghadapi pencobaan si Bilisis. Bisa nggak terangkan itu? Harusnya Tuhan dong. Kalau gua nih jadi Tuhan, mau dicobain oleh si Bilisis, ku hanguskan si Bilisis tuh. Bener, ku hanguskan. Loh, gua ini yang nyiptain lo. Ngapain lo nyobain gua? Hanguskan sekalian. Kan kayak gitu harusnya kalau kita mau beranalogi yang sehat. Ini mau menghadapi pencobaan si Bilisis, Yesua Tuhannya Mikana harus puasa 40 hari 40 malam. Coba, bisa nggak jelaskan itu? Kenapa harus puasa mau mencobai pencobaan si Bilisis? Bisa nggak jelaskan itu? Kalau gua nih jadi Yesua, ku tempeleng itu bener nih, ku tempeleng si Bilisis. Wah, apa mau perlu ku hanguskan sekalian. Ya, oke lanjut. Oke, berarti tidak ada nabi lain lagi yang mengkonfirmasi, yang bersaksi diutus oleh Allah selain nabimu. Artinya hanya dari satu orang. Jadi imanmu itu sumbernya hanya dari satu orang, yang dimana beliau memperkenalkan Allah kepada Islam itu hanya dari satu orang, yaitu Muhammad. Tidak ada nabi yang lain. Sementara kalian mengimani ada 25 nabi, sedangkan nabi-nabi tersebut yang 24 lagi dan lebih banyak dari Israel, tidak ada satupun nabi dari Israel, yaitu Musa, Ishak, Yakub dan sebagainya mengaku diutus oleh Allah dan tidak pernah mengaku menyembah Allah. Jadi kalian mengimani nabi-nabi itu menyembah Allah itu hanya klaim dari kalian sendiri. Tapi nabi-nabi tersebut tidak pernah mengaku menyembah Allah, diutus oleh Allah. Bahkan di dalam tulisan mereka, yaitu mereka menuliskan firman Bapa Yahweh Yesus Hamasiah, tidak boleh menyebut dan menyembah nama ilah bangsa-bangsa lain, berarti termasuk nama ilah bangsa Arab yang bernama Allah. Nah, itu fakta, saudaraku. Oke, saya akan jawab. Makanya ya, sekali lagi, makanya kenapa saya sangat percaya bahwa Yahweh Yesus Hamasiah itu nyata, ada dan berkuasa, karena banyak nabi dan rasul-rasul bersaksi tentang dia. Mereka diutus oleh Bapa Yahweh Yesus Hamasiah, dan ketika saya beriman, saya juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Bapa Yahweh Yesus Hamasiah. Nah, saudaraku John, kalau kamu bilang tadi kok sang pencipta dicobai oleh si Satan, dia kan hanya mencobai. Makanya di Yakobus 1 ayat 13, ketika dicobai janganlah seorang pun berkata aku dicobai Elohim, sebab Elohim tidaklah dapat dicobai oleh yang jahat dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Ketika si Satan mencobai Tuhan Yesus Hamasiah, apakah dia berhasil? Tidak, karena Yesus Hamasiah adalah Elohim yang tidak bisa dicobai. Jangankan mencobai ya, si Satan mencobai, bahkan dia saja ingin menjadi seperti Bapa Yahweh, yaitu di Yesaya 14, si Hilal bin Sahak. Si Satan itu kan dulunya malaikat yang paling terang, paling indah yang diciptakan di surga, tetapi dia jatuh dalam dosa. Oleh karena dia sombong, dia ingin menyamai yang maha tinggi. Jangankan mencobai, dia aja ingin menyamai yang maha tinggi loh. Wow, itu sangat luar biasa dosanya seperti itu ya. Betapa engkau telah jatuh dari surga, hai Hilal bin Sahak. Engkau telah dihempaskan ke bumi, hai yang melemahkan bangsa-bangsa. Sebab engkau telah berkata dalam hatimu,
Aku akan naik ke langit, aku akan mendirikan tahtaku di atas bintang-bintang Elohim, dan aku akan duduk di bukit pertemuan di sebelah utara. Aku akan naik melebihi ketinggian awan-awan, aku akan menyamai yang maha tinggi. Inilah kerjaan malaikat yang jatuh. Jadi malaikat yang jatuh, yaitu si Hilal bin Sahak yang disebut Satan, jangankan mencobai, dia ingin menyamai yang maha tinggi. Tapi apakah bisa dia mencobai dan menyamai yang maha tinggi? Tidak bisa. Itulah kenapa dia diusir dari surga. Malaikat Mikael ya mengusir si Hilal bin Sahak dan antek-anteknya dari surga. Dan ketika dia sudah jatuh, dilemparkan ke bumi, ketika Bapa juga datang ke dunia dalam rupa seperti kita manusia yang namanya Yesus Masiah, dia berusaha lagi tuh mencoba itu. Dia pikir dia bisa, nggak bisa. Dia kan hanya mencobai. Namanya dia Satan, ya jahat lah. Si Satan itu kan jahat, kerjanya suka memberontak, melawan. Dia melawan, membangkang sama Bapa. Tetapi apa kata Bapa? Tuhan Yesus Masiah, enyalah iblis, enyalah Satan. Engkau harus menyembah Yahweh Elohimmu. Karena apa? Yang dicobaikan di situ Tuhan Yesus Masiah, Matius 4, Lukas 4. Si Satan bilang, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Itu kan mencobai. Lalu apa jawab Tuhan Yesus Masiah? Jangan engkau mencobai Yahweh Elohimmu. Kemudian juga masih berusaha mencobai lagi. Sembahlah aku, kata si Satan. Terus datang Tuhan Yesus Masiah menjawab, engkau yang harus menyembah Yahweh Elohimmu. Artinya yang harus kita sembah itu adalah Yahweh Elohim, itu Yesus Masiah, bukan si Satan. Dan di situ tidak ada Allah ya John, nggak ada Allah di situ. Itu terjemahan LI saja. Aku tidak menggunakan terjemahan LI saudaraku, karena apa? LI itu mencatut nama ilah sesembahan bangsa Arab yang bernama Allah, padahal Bapa melarang tidak boleh sebut itu. Karena itu juga Tuhannya Islam. Oke, sudah John, sudah paham? Apalagi yang belum dijawab nih? Ada lagi? Jangan gua lah, saya diam. Kamu ngomong saya diam. Iya kan, kamu juga tadi ngomong, saya diam juga. Ya aku ngomong juga lah, kau diam. Tuh. Oke? Ya silakan. Ya udah. Ntar. Jadi itu tadi mengatakan ya, Yesua, aku tanya, apa tujuan Yesua itu berpuasa? Tujuan Yesua, pencipta alam semesta ini berpuasa. Ini pencipta alam semesta berpuasa, guys. Karena tujuannya menghadapi pencobaan sibilisis. Buka aja Matius 4 nomor 5 kalau tidak percaya. Matius 4 nomor 5. Tujuannya itu ingin mengalahkan sibilisis. Katanya sudah berkuasa. Kasih topi aku, guys. Tapi bini gua yang ngasih, cemana? Oke. Tujuan Yesua itu berpuasa ingin menghadapi pencobaan sibilisis kan? Matius 4 nomor 5. Udah kasih topi lagi aku Mikana. Ikan? Coba dibuka Matius 4. Katanya Yesua menurut Mikana ini adalah pencipta. Ini pencipta loh. Yesua itu pencipta atau Yahweh sendiri itu yang turun ke bumi. Ini mau menghadapi ciptaannya. Sibilisis itu kan ciptaannya kan yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dia kan menciptakan malaikat pertama. Kemudian dia jatuh ke dalam dosa. Kemudian Tuhan turun ke bumi. Turun ke bumi. Lul. Gitu kan. Kasih lagi. Oh ya gak apa-apa. Turun ke bumi. Ketemulah Yesua itu dengan sibilisis. Akhirnya dia berpuasa. Untuk menghadapi pencobaan sibilisis kan. Kalau gua jadi Yesua. Kalau gua jadi Yesua. Kuhanguskan sekalian itu. Nggak perlu ngapain. Gua ini Tuhan lo ini gua yang nyiptain sibilisis. Kok aku harus berpuasa? Kan berarti tentunya di sini kita ambil poin. Berarti kalah dong sama Yesua itu sama sibilisis dong. Masa Tuhan pencipta alam semesta mau menghadapi sibilisis berpuasa? Kan nggak logis pencipta alam semesta ini berpuasa. Nggak logis loh. Kalau gua jadi penciptanya, gua hanguskan sekarang, gua tempeleng bolak-balik. Benar. Itu kan logika yang sederhana. Kemudian Mikana,
tadi mengatakan Rasulullah kembali kepada Nabi Muhammad. Ya memang sumbernya itu kepada Nabi Muhammad. Karena setelah Nabi Muhammad itu tidak ada Nabi lagi sudah. Setelah Nabi Muhammad itu tidak ada Nabi lagi sudah. Udah clear titik sampai di titik terakhirnya itu Nabi Muhammad. Kan kayak gitu. Sudah aku jawab. Di Al-Quran langsung kuambil dari dalam Al-Quran itu sendiri. Coba, bisa nggak Bikana jelaskan apa tujuan Yesua itu berpuasa? Katanya Yesua ini adalah pencipta alam semesta, yang menciptakan alam semesta. Tentunya dalam Lukas 4 nomor 8, Matius 4 nomor 10, Yesua itu memerintahkan, sembahlah Yahweh, bukan sembahlah aku di sana. Itu nggak ada ya. Yesua itu nggak pernah sembahlah aku, nggak ada. Itu narasi konyol itu. Kalau kita mau baca jujur-jujuran, Yesua itu memerintah sembahlah apa? Sembahlah Yahweh. Itu sebenarnya. Cuman Mikana nggak jujur. Di sana apa? Matius 4 nomor 22. Kamu menyembah yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Kata Yesua. Tentunya apa? Ini kok Tuhan nyembah Tuhan? Lah macam mana Tuhan nyembah Tuhan? Kok ada Tuhan pencipta alam semesta nyembah Tuhan? Kayak mananya ceritanya? Aku sampai nggak nalar nih. Biasanya Tuhan yang harus kita sembah. Ini Tuhan nyembah Tuhan. Kan konyol juga lama-lama itu. Aduh. Ayo lanjut. Iya, jadi kamu bilang tadi ya sumbernya pasti dari Al-Quran melalui nabimu kan gitu, yang dimana itu firman Allah. Maksud saya di sini bahwa memang ya tidak ada lagi manusia lain di dunia ini yang memperkenalkan Allah kepada kalian selain nabimu. Jadi tidak ada nabi-nabi manapun yang memperkenalkan Allah selain nabimu. Jadi apakah buktinya kalau Allah itu ada? Kalau hanya satu orang yang mengakui tentang Tuhanmu. Ya kan gitu. Tapi nggak apa-apa kalau kamu nggak bisa jawab itu saudaraku ya. Tidak terjawab. Sebab itulah kenapa kita itu mempercayai Bapak Yahweh Yesus Hamasiah, karena nabi-nabi dan rasul-rasul banyak yang bersaksi dan memperkenalkan Bapak Yahweh Yesus Hamasiah. Nah kalau mengenai Tuhan Yesus itu berpuasa, kan Sang Pencipta datang ke dunia dalam rupa seperti kita manusia. Dia tujuannya ke dunia itu apa? Ya. Yang pertama, kita harus tahu dulu nih, tujuan Sang Pencipta datang ke dunia dalam rupa seperti kita manusia. Nah kalau kamu kan, kalau saya Tuhan, ya kalau makanya kamu bukan jadi Tuhan. Karena kamu gak ngerti sistem dari Tuhan itu sendiri. Ya, bahkan Tuhanmu saja kamu gak tahu siapa dia ya. Siapa yang mengkonfirmasi tentang Tuhanmu aja kamu gak tahu, hanya nabimu saja. Lalu dari mana kamu tahu kalau Allah itu ada? Kalau hanya satu orang yang memperkenalkan. Karena harus kita pertanyakan. Tujuan Tuhan Yesus Hamasiah datang ke dunia untuk apa? Yang pertama, untuk mengembalikan manusia ke rancangan semula, yaitu hidup yang kekal. Sehingga kita ditebus dari hukumnya sendiri yang dilanggar Adam di Kejadian 2 ayat 17. Supaya kita bangkit untuk hidup yang kekal. Oh, haleluya. Karena Sang Pencipta itu yang bisa menembus kita dari hukumnya sendiri. Makanya Sang Pencipta yang datang, bukan malaikat apalagi nabi. Makanya nabi dan malaikat gak bisa menyelamatkan saudara-saudara. Yang bisa menyelamatkan kita itu hanya Sang Pencipta, yaitu Yesus Hamasiah. Lalu ketika dia datang ke dunia, dia juga memberikan kita teladan. Jadi dalam keadaannya seperti kita manusia, dia memberikan kita teladan. Makanya puasa Tuhan Yesus Hamasiah itu menjadi fondasi bagi pelayanan kita agar kita meneladani ya Tuhan Yesus Hamasiah. Terima kasih saudaraku, terima kasih topinya. Makanya teladan yang sempurna itu adalah Yesus Hamasiah. Yaitu di mana firman Tuhan tertulis di 1 Petrus 1 Kefa atau 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu telah dipanggil, karena Hamasiah pun telah menderita ganti kita dengan meninggalkan teladan bagi kita, sehingga kamu dapat mengikuti jejaknya.
Jadi apa yang dilakukan Tuhan Yesus Hamasiah ketika datang ke dunia, berpuasa, berdoa, dan lain sebagainya, itu adalah teladan yang sempurna agar kita mengikuti teladannya. Jadi simpel. Lah kalau kamu bilang kalau aku Tuhan akan ku cabut-cabut itu si Satan. Ada waktunya nanti, bukan sekarang si Satan itu dihukum. Ada waktunya. Jadi jangan kamu ya mengobrak-abrik sistem Tuhan. Karena Tuhan itu konsisten. Ada waktunya nanti bahwa si Satan itu akan dihukum sama Tuhan Yesus Hamasiah. Di sisi lain juga waktu si Satan berjumpa sama Tuhan Yesus Hamasiah, mereka takut dan gemetar. Karena mereka tahu yang bisa menghukum mereka nanti di hari zaman hanya Tuhan Yesus Hamasiah. Matius 25, 41, ayat 46. Disitulah saatnya nanti si Satan dihukum. Jadi yang menghukum Satan nanti siapa? Tuhan Yesus Hamasiah. Di Matius 25 ayat 46. Tuhan Yesus Hamasiah berfirman, "Nyala engkau setan dan antek-anteknya." Dan juga Wahyu 20:10, Tuhan Yesus Hamasiah nanti yang menghukum Satan dan antek-anteknya serta nabi palsu. Dimasukkan ke dalam lautan api dan belerang. Disitulah dia selama-lamanya tersiksa. Kasihan sekali. Oke, sudah saya jawab ya. Tuhan Yesus masih memberikan teladan. Jadi Yesua itu turun sendiri langsung ke bumi karena sudah mau mengambil hukumnya itu sendiri, karena manusia itu sudah jatuh ke Bukan dalam mengambil dosa. hukumnya, Jadi menebus kita dari hukumnya sendiri supaya dikembalikan ke rancangan semula, yaitu hidup yang kekal. Oke. Jadi Yesua itu akan mengambil hukumnya sendiri yang sudah diberikan karena Adam sudah Bukan melanggar. mengambil hukumnya, menebus kita manusia berdosa dari hukumnya sendiri di Kejadian 2 ayat 17 yang telah dilanggar Adam dan Hawa. Iya. Mengambil intinya hukumnya. itu. Iya. Beda intinya dong. itulah. Sabar dulu. Aku mau ngomong dulu. Sabar dulu. Harus diluruskan narasimu. Oke, jadi Tuhan Yesua ini mengambil hukumnya. Menebus kita manusia berdosa dari hukumnya sendiri. Menebus dosa manusia dari hukumnya sendiri. Oke, sepakat. Menebus manusia berdosa. Menebus manusia berdosa dari hukumnya sendiri. Yang telah dilanggar Adam dan Hawa. Oke, sepakat. Oke. Harusnya begini ya. Tuhan turun ke bumi menebus dosa manusia dari hukumnya sendiri. Diambil nih oleh Tuhan. Kemudian Tuhan ujuk datang ke bumi. Menebus dosanya manusia ini. Karena untuk mengembalikan ini manusia kembali kepada Tuhan. Memperoleh hidup yang kekal kan. Intinya gini. Intinya Tuhan itu mau menyelamatkan manusia ini dari dosa sebenarnya. Itu tujuan Tuhan. Logikanya begini. Bingung sekali ya. Kau juga bingung abang. Kau juga bingung nanti. Tenang aja. Tenang aja. Ada satu pertanyaan. Otak saya ini bejibun pertanyaannya. Siap-siap kau itu. Siap-siap. Ada seekor babi. Seekor babi nih. Kehanyut banjir. Ada seekor babi kehanyut banjir. Untuk menyelamatkan seekor babi. Apakah kita harus jadi babi dulu? Kan itu logikanya. Tuhan mau menyelamatkan manusia harus jadi manusia. Tuhan mau menyelamatkan manusia harus jadi manusia. Oke. Analoginya begini. Ada seekor babi kehanyut banjir. Apakah kita manusia itu harus jadi babi dulu untuk menyelamatkan seekor babi? Kan nggak logis. Ini analogi yang sehat lah ya. Analogi yang sehat ya. Tuhan turun ke bumi untuk menebus dosa manusia. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Bisakah Tuhan itu tanpa turun ke bumi dia udah mengampuni dosa? Bukankah orang Yahudi, Tuhannya orang Yahudi tak perlu repot-repot turun ke bumi untuk menebus dosa mereka? Di dalam 2 Tawarik 7 nomor 14 Tuhan sudah bisa mengampuni dia dari sorga. Ini Tuhannya Kristen kok ribet sekali jadi manusia. 9 bulan Mama mengandung